Kita nunggu masuk. Tadi OTW dia, beliau. Jadi sedikit aja. Nah, udah masuk beliau kayaknya. Masuk belum? Baru 13-14 orang. Tunggu 5 menit kali. Baru 14 biji nih. Pakai masker segala, Bu Haji. Rukiman Iman siapa itu? Rukiman Iman. Ada yang tahu? Neng? Assalamualaikum, saya Rukiman. Saya Rukiman. Rukiman, ya. Baru masuk ya, Pak? Ini S2 Iprija bukan, Pak? Bukan, Pak. S1, Pak. S2. S1? Bukan S2 ini, Pak. S2 Pasca. Ya, Pasca. Yang di Iprija. Kelas jauh Iprija. Bukan PAI ini, Pak. Ya, PAI yang ada di Iprija atau yang di... Bukan, yang di UIJ ini UID. kita. UIJ, Pak. oh, Ya. salah masuk. Ya. UID. Ya, saya salah masuk karena tadi saya dikasih link ini, Pak. Begitu. Ya, mangga. Mohon maaf. Ya. Bisa dimulai mungkin, Neng? Bu. Siap. Ya. Ya, Ya, Assalamualaikum sambil OTW beliaunya. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita mendapatkan istirahat yang cukup panjang ya, semuanya sudah 2 minggu Bapak Ibu. Enggak kedengaran ya? Sebentar. Apa laptop saya nih? Sama saya juga suaranya kurang keras. Iya, suaranya kurang keras, Pak Bu. Headsetnya kali ini saya kurang dekat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berlibur panjang, istirahat yang lumayan panjang ya Bapak Ibu, 2 minggu, kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih bisa berkumpul di majelis kuliah kita untuk melanjutkan perkuliahan kita. Salawat dan salam kita curahkan pula kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah telah membawa kita dari zaman kuliahan hingga ke zaman yang baik. Untuk mempersingkat waktu untuk ya, lanjut. Rashid Yang lama, Pak. tentang Ibn Abi Thalib. Insya Allah dilama-lama ini, Pak. Nanti kita berdua bahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah, yaitu bagaimana kehidupan awal dari Ali bin Abi Thalib, lalu peran Khalifah dari Ali dalam kemajuan Islam, lalu proses pengangkatan Khalifah beliau,
yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu dinamika pemerintahannya seperti apa, kebijakan dan prestasinya juga seperti apa. Lalu apa yang terjadi pada saat kekhalifahan beliau perang Jamal dan perang Siffin juga ini kita akan bahas di pembahasan makalah saya, dan Bu Neneng di sini hanya mengingatkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin karena insya Allah Bapak dan Ibu semuanya udah menjadi orang-orang yang alim ya, orang-orang yang sudah Pak Abu, maaf, suaranya diperbesar, suaranya kecil banget. kecil banget. Iya, di sini kedengarannya kecil. Apa laptop saya yang bermasalah ya? Sebentar. Lembut, suaranya lembut. Volume ya. Lembut banget suaranya. Kalau begini kedengeran. Iya, kayaknya kedengeran. Dengeran. Harus teriak ngomongnya. Sudah kedengeran ya? Oke, siap. Oke, siap Bapak Ibu. Mohon maaf, saya nggak tahu juga dah ini masalahnya apa nih. Baik, sekarang kita masuk saja ke materi pembahasan yang awal ya, tentang kehidupan awal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sudah kita ketahui mungkin sebelumnya. Saya mudah-mudahan di sini hanya mengingatkan kembali saja Bapak Ibu ya. Ali adalah putra dari paman Rasulullah SAW. Ini Bu. Kemudian ibunya itu bernama Hanaf, dan beliau juga adalah seorang paman dari Rasulullah SAW. Nabi semenjak kakeknya meninggal. Maksudnya yang disebut paman ini adalah bapaknya Ali. Ya, gitu. Jadi Ali ini adalah sepupu dari Rasulullah Hashimiyah, sama dengan garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali lahir pada tahun ke-10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Semenjak kecil Ali tumbuh dalam pengasuhan Tuhan. Putus suaranya. Iya, suaranya Kena hujan. Wajib bukan apa? Maskernya. Maaf, Anda. Halo. Putus. Dan ia adalah pembela agama yang berjiwa patriot. Dan ia juga terkenal dengan ahli lah. Sinyalnya jelek ya. Lagi hujan kali. Halo. Sinyal saya. Oh iya, videonya matiin aja ya. Oke, siap. Siap. Kayaknya bisa jadi berat. Kenal sebagai ahli fikih dan sangat terkenal dengan kesucian sikapnya dalam pergaulan dengan masyarakat. Bahkan ia tidak segan-segan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Nah, setelah diangkatnya Abu Bakar dan diangkatnya Abu Bakar itu melalui musyawarah dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor sebagai khalifah pertama. Lalu selanjutnya digantikan dengan Umar yang terpilih melalui wasiat dari Abu Bakar. Bagaimana atau siapa yang pantas setelah Abu Bakar nanti apabila meninggal. Jadi Abu Bakar ini sempat memberikan surat wasiatnya
kepada Utsman. Nah, pada saat itu surat wasiatnya sudah diberikan kepada Utsman, siapa yang pantas untuk menggantikan dirinya apabila beliau wafat sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah. Jadi Umar lah terpilih dengan wasiatnya dari Abu Bakar, peristiwa yang sangat besar dan menggemparkan, yaitu Umar terbunuh pada saat sholat subuh ya waktu itu oleh orang pemberontak pada saat itu. Nanti kita jelaskan. Jadi pada saat itu sebelum bin Affan untuk menggantikan Umar adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi karena Abdurrahman bin Auf itu menolak menjadi dan karena merasa tidak pantas atau belum pantas, jadi pada saat itu diberilah wewenang sebagai orang yang Abdurrahman bin Auf itu mencari informasi tentang siapakah orang-orang yang siapakah di antara di antara Utsman dan Ali yang berhak pada saat itu. Karena Utsman dan Ali itu termasuk orang yang mempunyai dukungan banyak juga selain Abdurrahman pada saat itu. Lalu akhirnya terpilih Utsman. Nanti juga akan dijelaskan bagi terpilihnya. Lalu selanjutnya terakhir yang menggantikan Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu juga terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa proses bagaimana pergantian dari Abu Bakar sampai ke Ali. Jadi maksudnya ada beberapa tahap atau ada beberapa cara pemilihan khalifah pada saat masa Khulafaur Rasyidin, nanti dibahas. Lalu selanjutnya Ali bin Abi Thalib ini, kalau kita kembali ke biografinya, beliau dilahirkan di Persia, yaitu di tahun 599 dan wafat di tahun 599 sebelum Ntar pakai Toshiba saya aja. Toshiba. 560. Ini nggak tahu juga nih, lo lahir di Persia, lalu ada masih nggak kedengar? Suaranya putus-putus, Pak Bu. Nggak kedengeran, Pak Abu. Ganti ke Bu Neneng aja ngomongnya. Aku lanjutin aja ya Pak Bu. Ya, ke Bu Neneng aja. Langsung aja slide 5 Pak Bu. Ya, silakan Neng. Saya aja ya. Ya. Maaf ya Pak Bu. Oke. Pak Bu nanti pemungkas. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Bu. Oke, baik. Peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam. Beberapa saat setelah menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini, Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah, paman Nabi Muhammad. Langsung ke 5. Yang ke-6, Pak. Apa diulang, Pak Abu? Ya udah deh. Gak apa-apa lanjut ya. Ya udah yang ini dulu. Ya. Peran Ali bin Abi Thalib. Jangan terburu nafsu, Pak Abu. Lama ya. Oke, maaf. Banyaknya Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan. Tapi semua sepakat beliau menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 25 tahun. Selain itu, terdapat pula Perang Khandaq, di mana peperangan itu menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abi Wud dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Zulfikar. Amr bin Abi Wud terbelah menjadi 2 bagian. Selain itu, dalam Perang Khaybar setelah perjanjian Hudaybiyah yang memuat perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Di kemudian hari, Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga kaum pecah melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh. Biasanya disebut dengan Perang Khaybar. Khaybar itu kalau nggak salah benteng ya, kalau nggak salah.
Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi bersabda, besok akan kuserahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengkaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka seluruh sahabat pun berangan-angan mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun, ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan serta mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab, lalu menebasnya dengan sekali pukul hingga terbelah menjadi dua bagian. Hampir semua peperangan beliau ikuti kecuali perang Tabuk karena mewakili Nabi Muhammad untuk menjaga kota Madinah. Slide 6, Pak. Pak. Halo, Pak Abu. Langsung ke slide 6, Pak. Pak Abu. Pak Abu. Yang lagi ngorok, Masya Allah. Ya Allah, lagi dia nih. Kok ngorok sih? Dengeran suaranya. Mbak Neneng di kamar ya, ayo. Ada yang lagi Enggak, tidur. saya sendiri ini. Saya sendiri beneran nggak ada. Nggak tahu itu siapa. Kan Pak Abu ketiduran tuh. Lakinya ngorok. Lakinya jangan di samping. Pak Abu, mana Pak Abu? Pak Abu, Jangan dia kali itu yang ketiduran tuh. Oke, langsung aja ke dinamika pemerintahan di masa kepemimpinan Ali bin Ya, Abi ya Thalib. Neng, lanjut. Masa pemerintah Ali penuh dengan perang sipil. Khalifah ini dihadapkan pada situasi politik yang genting. Hal ini tentu berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat dan ekonomi mereka. Sejak awal pemerintahannya sudah terlihat gejala-gejala akan meletusnya perang sipil dan peperangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan sosial maupun agama. Di satu pihak mereka juga sangat menghormati Ali. Kondisi ini sangat menyengsarakan masyarakat. Kemudian, kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah pergantian pejabat lama dengan yang baru. Kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Ketiga, menghadapi para pemberontak. Selanjutnya, perang Jamal dan perang Siffin. Sejarah perang Jamal. Aisyah yang masih muda, yang menikah sedemikian dini dengan Nabi Muhammad, sehingga ia masih membawa boneka dari rumah ayahnya Abu Bakar, membenci Ali yang pernah melukai kehormatannya. Karena suatu ketika, saat ia masih tertinggal sendirian di belakang barisan rombongan Nabi Muhammad, Ali pernah mencurigainya telah berbuat mesum. Di luar Basrah pada tanggal 9 Desember 656, Ali berperang dan mengalahkan pasukan gabungan dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan Perang Unta. Karena Aisyah menunggangi seekor unta di tengah oleh prajurit pemberontak. Kedua saingan Ali gugur. Ia meratapi keduanya dan menguburkan mereka dengan penuh penghormatan. Aisyah tertangkap dan diperlakukan dengan hati-hati dan dengan cara yang dapat memelihara kehormatannya sebagai ibu negara di tanah Arab. Ia dikirim kembali ke Madinah. Dengan begitu berakhirlah peperangan pertama, tapi sama sekali bukan yang terakhir antara orang Islam sendiri. Peperangan berebut kerajaan yang melemahkan sendi-sendi Islam dari masa ke masa dan akhirnya menggoyahkan fondasi utama yang baru dibangun. Langkah pertama yang dilakukan Ali adalah memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Kemudian mungkin untuk mengamankan kekhalifahannya, ia memberhentikan sebagian besar gubernur yang diangkat oleh pendahulunya dan mengangkat pejabat-pejabat lain. Namun, Ali tidak memperhitungkan Muawiyah, gubernur Suriah, dan kerabat Utsman. Karena kemudian Muawiyah bangkit melawan dan menuntut kematian Utsman.
di Masjid Damaskus. Ia mempertontonkan baju Utsman yang kena bercak darah dan potongan jari tangan istrinya Naila yang putus ketika melindungi suaminya. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Namun persoalan itu lebih dari sekedar persoalan pribadi, tetapi merupakan persoalan lintas individu bahkan keluarga. Persoalan sebenarnya adalah apakah Kufah atau Damaskus, Irak atau Suriah yang dipandang sebagai pemegang mandat tertinggi dalam pemerintahan Islam. Selanjutnya, prestasi dan berbagai kemajuan peradaban Islam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasinya yang pertama menggantikan para pejabat yang kurang cakap. Kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Keempat, bidang pembangunan. Dan selanjutnya, wafat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman pada tahun 656. Namun, dia menghadapi tantangan dari berbagai faksi termasuk gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebuah perang sipil yang disebut dengan fitnah pertama terjadi di negara Islam awal yang mengakibatkan penggulingan Khalifah Rasyidin dan berdirinya dinasti Umayyah. Hal ini dimulai ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh pada tahun 656 dan kemudian dilanjutkan melalui pemerintahan Ali selama 4 tahun. Setelah Ali setuju untuk melakukan arbitrase dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat pertempuran Siffin pada tahun 657, sebuah pemberontakan terjadi Ali yang dilakukan oleh beberapa anggota tentaranya yang kemudian dikenal sebagai Khawarij, artinya mereka yang keluar. 390 mereka membunuh beberapa pendukung Ali, tetapi mereka dihancurkan oleh pasukan Ali pada pertempuran Nahrawan pada bulan Juli 658. Abdurrahman bin Muljam bertemu dengan dua orang Khawarij lainnya yaitu Al-Burak bin Abdillah dan Amru bin Bakar At-Tamimi di Mekah, dan menyimpulkan bahwa situasi umat Islam pada saat itu disebabkan oleh kesalahan Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, gubernur Mesir. Mereka memutuskan untuk membunuh ketiganya agar menyelesaikan situasi menyedihkan pada saat mereka dan juga membalas dendam kepada teman-temannya yang terbunuh di Nahrawan. Jadi pembunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Muljam di Masjid Agung Kufah. Setelah kematian Ali, Abdurrahman bin Muljam dihukum mati sebagai pembalasan oleh Hasan bin Ali. Mungkin itu yang bisa kami paparkan dari teman-teman. Ini Pak Abunya kemana ya? Menanggapi apa? Pak Abunya kemana ini kok itunya? Kagak ada lagi orangnya. Jangan-jangan yang lagi tidur kali ya? Astagfirullahaladzim. Telepon nggak diangkat-angkat tadi. Iya kali, jangan-jangan dia tadi tuh. Suaranya, Masya Allah. Ini propnya udah masuk belum? Malu lah. Udah masuk. Udah. Pak dosennya udah masuk. Mohon maaf ya Pak dosen. Baik, Bapak Ibu, dari paparan kami, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau memberikan saran dari makalah kami? Kami persilahkan. Dua penanya aja ya, Bapak Ibu. Banyak nggak apa-apa. Oke, jangan. Nanti bisa dijelasin langsung sama Pak dosennya. Itu lebih menarik. Mau tanya, Neng, Ibah? Iya, apa, Bang? Ya. Dari paparan tadi, kesimpulannya kayaknya kurang Syiah itu kira-kira dari mana ya? Tadi sesuai paparan belum nemu tuh. Iya, belum nemu dari Syiah Syiah ya. Saya juga
Padahal ya itu masuknya ke Ali bin Abi Thalib ya. Iya. Artinya karena kelompok tersebut mendewakan lah, artinya mencintai begitu besar dengan sahabat Ali. Sepengetahuan saya, kelompok Syiah ini protes bahwa sebenarnya penerus dari baginda Rasul itu sebenarnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Mungkin begitu kali. Itu. Kira-kira bagaimana? Pak Bu, bantuin Neng tuh. Aku jawab dulu atau ada pertanyaan lagi? Jawab ada dulu lagi kali, yang mau Neng. ditanyakan? Jawab dulu kali, Neng, sambil mikir mau nanya apa gitu. Ya udah ya. Saya nyontek nggak apa-apa kan ya, ketahuan ya kon. Iya, nggak apa-apa. Jadi Syiah berasal dari kata bahasa Arab. Syiah bentuk dari kata syi'i yang artinya bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah. Nah, tadi sebentar. Saya juga bingung ini. Oke. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu sepeninggalan beliau. Secara khusus, Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib yaitu sepupu dan menantu Nabi Muhammad, kepala keluarga Ahlul Bait adalah penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad yang berbeda dengan khalifah lainnya yang diikuti oleh Muslim Sunni. Perbedaan paham antara pengikut Ahlul Bait dan pengikut Abu Bakar menjadi perbedaan yang tajam antara Syiah dan Sunni dalam penafsiran Al-Quran, hadis mengenai sahabat dan lainnya. Latar belakang munculnya aliran Syiah terdapat dua pendapat. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Menurut Meriwat, Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, satu pendukung sikap Ali, kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali yang disebut dengan Khawarij. Secara historis, para pakar aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Sakiyah yang diselenggarakan di Darul Nadwa di Madinah. Pemilihan tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa sebagai wujud persaingan antara kelompok Ansor dan Muhajirin yang sempat mengancam perpecahan Islam. Mungkin itu ya, Kak Hiful. Iya. Bisa ditambahin, silakan. Ada pertanyaan lagi setelah kelompok Ali bin Abi Thalib itu terpecah menjadi dua ya. Yang pertama Syiah dan Khawarij. Nah, Khawarij itu sekarang kemana tuh? Apa sudah hilang? Kalau Syiah kan masih eksis sampai sekarang. Khawarij itu jadi apa dia sekarang? Kira-kira? Wah, itu masuknya ke ini ya, ke ilmu kalam ya. Kalau kan Khawarij, Syiah, Ahlussunnah itu kalau nggak salah mesti ke aliran ilmu kalam. Enggak, kelompoknya. Kelompok Khawarij itu sejarahnya seperti apa sekarang itu? Artinya sudah bubar atau terhapus atau kan masih eksis sampai sekarang gitu. Pak Abu bantuin Neng tuh. Iya nih, mana ya Pak Abu ya? Ya Pak Saihun nih barangkali bisa dibantu. Bantu dong, ada yang bisa menjawab. Biasanya Bu Elvira juga paham nih, ya Bu. Bentar, saya cari dulu ya di Mbah Google. Jangan sambil ngorok. Aku enggak gitu. Banget sih, Kak. Pada tidur ya? Iya, makanya.
Jam ngantuk. Nyaman. Sambil ada yang mau. Ya, aku udah dapat nih jawabannya. Nah, Terima kasih Bu Haji. Mau nyoba jawab, tapi nggak apa-apa ya kalau sedikit salah. Nggak apa-apa Bu Haji. Terima kasih ya Bu Haji. Untuk jawaban Pak Saiful tentang apakah detik ini atau sekarang ini Khawarij masih ada gitu kan ya? Ya. Nah, sampai sekarang Khawarij itu masih terdapat di negara Tripoli Barat, Aljazair, Pulau Zanzibar dan Oman di Jazirah Arab dengan jumlah seluruhnya hanya sekitar 25.000 orang saja. 25? Nah, memang ya 25.000. Oh, ribu. 25.000 orang saja. Nah, memang sudah tidak banyak lagi orang-orang yang asli firqah Khawarij, namun masih ada di beberapa negara Timur Tengah dengan jumlah yang sangat sedikit. Jika kita mengkaji dari pemaparan di atas, tentu pemikiran-pemikiran firqah Khawarij masih sangat banyak kita temui di zaman yang sudah sangat berkembang pesat saat ini. Meskipun secara logika jarak antara munculnya Khawarij hingga saat ini adalah berabad-abad. Namun kenyataannya pemikiran Khawarij turun-temurun dan bertahan hingga saat ini. Nah, bisa kita amati bagaimana perselisihan hanya karena berbeda suku, agama, maupun perbedaan lainnya. Nah, tentu itu tidak relevan karena zamannya sudah sangat berbeda. Di zaman seperti ini, dengan berbagai macam perbedaan, harusnya dihilangkan pemikiran-pemikiran keras seperti itu. Karena sangat tidak mungkin ketika semuanya harus disamakan, harusnya dengan banyaknya perbedaan itu disatukan seluruh perbedaan-perbedaan. Bukannya disamakan dan menghapus, maupun tidak menganggap golongan yang lain. Nah, dari sekian panjang penjelasan, kita menganggap bahwa semua ajaran maupun pemikiran Khawarij itu tidak baik. Tentu ada sisi nilai positifnya yang bisa kita terapkan di zaman sekarang ini, seperti pendapat mereka tentang pemilihan khalifah atau pemimpin dan tentang iman seseorang harusnya dibuktikan dengan tindakan nyata pembelajaran. Nah, untuk kita, tentu kita harus benar-benar bisa menyeleksi mana yang baik dan dapat kita contoh, sekaligus kita terapkan. Dan mana yang tidak baik dan itu harus kita hindari. Bu Haji, sepertinya ada persamaan dan perbedaan antara Khawarij dengan Syiah. Pengen tahu tuh persamaan dan perbedaannya. Sama-sama berasal dari Ali ya. Cuman pada saat kalau Syiah itu kan orang yang langsung memuji, mengkultuskan Ali, gitu kan. Kalau yang Syiah tuh mengkultuskan Ali, jadi menganggap Ali lah yang memang orang yang satu-satunya menjadi khalifah saat itu, gitu. Kemudian memuji-mujinya keturunan. Ya, jadi kalau Khawarij itu kan orang yang tidak sependapat dengan hal itu, sehingga dia keluar, gitu. Berarti nggak ada perbedaan persamaan. Itu aja pendapatku. Ntar dicari lagi kali persamaannya. Ada persamaannya. Oh iya, Prof. Mungkin yang lain bisa menambah atau Prof Hamdan. Ya, ada persamaannya sama-sama ekstrimnya. Oh, sama-sama ekstrim. Ekstrimnya sama-sama menyimpangnya. Yang satu ekstrim mencintai Ali yang berlebihan, yaitu adalah Syiah sampai tidak mengkultuskan, bahkan ada yang Syiah Ghulu itu menuhankan, menganggap dia yang berajari Nabi.
ada juga yang Khawarij benci yang berlebih-lebihan. Jadi baik Syiah maupun Khawarij sama-sama ekstrimnya, sama-sama menyimpangnya, karena hulu berlebih-lebihan. Syiah mencintai Ali berlebihan, saat yang sama menafikan sahabat yang lain, membenci sahabat yang lain. Termasuk Ibunda Aisyah itu dianggap wanita yang nggak baik oleh orang-orang Syiah. Ya, bahkan sampai timbulnya perang Jamal segala itu yang menyebabkan pandangan negatif orang-orang Syiah terhadap Ibunda Aisyah. Jadi ada sisi persamaan, yaitu adalah sama-sama ekstrimnya, sama-sama menyimpangnya. Ada sisi perbedaan, ya kalau kalau Khawarij membenci Ali yang berlebihan, Syiah mencintai yang berlebih-lebihan sampai tingkat hulu, ya, sampai tingkat pada ekstrim, ya. Terima kasih, Prof. Ya. Silakan, masih ada yang lain? Yang lain? Prof, tanya Prof. Ya, silakan. Pak Kanwil, silakan Pak Kanwil. Ini Prof, kan kita tahu bahwa Syiah itu adalah orang yang sangat mengagung-agungkan dan bahkan menuhankan Ali. Ya. Kenapa dia membenci istri-istri Nabi Muhammad dan para sahabat? Itu penyebabnya apa, Prof? Pertama, mereka menganggap bahwa para sahabat itu setelah Rasul wafat murtad. Pada yang murtad. Ya. Yang kedua, bahwa Sayyidina Ali itu kan menantu dari Bunda Khadijah. Maka ada semacam persaingan dalam keluarga. Istri Nabi seperti Aisyah itu dianggap ya sesuatu yang kurang pas lah gitu ya. Bahkan ketika ada kasus hadis ifki, mungkin pernah dengar ya, ketika perang Bani Mustalik, orang-orang munafik menuduh Ibunda Aisyah berselingkuh dengan Abu Sufyan. Itu Rasul galau. Ini benar atau tidak berita ini? Jadi ada hoax lah itu ya. Jadi hoax itu bukan hanya sampai sekarang ya. Zaman dulu sudah ada hoax itu. Ibunda Aisyah dituduh berselingkuh dengan Sufyan. Maka Rasul minta pendapat antara Sayyidina Ali. Ali, bagaimana pendapatmu tentang Ibunda Aisyah? Apakah benar tuduhan orang munafik bahwa dia selingkuh? Ali menjawabnya enak aja. Rasul, banyak perempuan yang lain, gak usah diurusi Aisyah itu. Itu yang menyebabkan sakit hati Aisyah luar biasa. Karena memang Aisyah adalah istri muda Rasulullah, sementara Ali adalah menantu Ibunda Khadijah, suami dari Fatimah Az-Zahra ya. Jadi kita harus melihat secara manusiawi hubungan antara Ali, Fatimah dengan Ibunda Aisyah itu kurang harmonis. Itulah memang resiko ya, ada istri muda istri tua itu ya, atau adanya istri sambung, itu resikonya seperti itu. Meskipun Rasul dari sudut keadilan luar biasa adilnya, tetapi sebagai manusia ada semacam perasaan persaingan antara Fatimah Zahra dengan Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah kan istri cambung dari Rasulullah ya. Itu yang menjadi ganjalan dan nanti sampai berkembang dalam perang Jamal. Ya. Itu ada cikal bakal dari hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga. Jadi sahabat itu oleh orang-orang Syiah dianggap murtad. Maka salah satu ciri daripada shalawatnya orang-orang Syiah nggak mau wa ala ashabi wa ala, nggak ada. Allah Muhammad aja, nggak ada wa ashabi. Karena dianggap sahabat itu banyak yang sudah murtad. Hanya Ali, Miqdad, dan beberapa orang sahabat yang lain. Yang lain dianggap murtad. Apalagi Umar, Utsman, Abu Bakar itu dianggap merebut hanya Ali. Sehingga mereka itu benci pada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini yang kurang pas ya dalam keyakinan kita itu. Karena betapapun Abu Bakar adalah mertua Rasulullah. Beliau adalah yang menemani saat hijrah ke Madinah. Beliau yang berkorban saat berada di Jabal Thur, ya kan? Dan Rasul sering menunjuk beliau menjadi imam sholat sebagai isyarat beliau adalah orang yang punya kapasitas untuk meneruskan perjuangannya. Tapi oleh orang-orang Syiah dianggap telah merebut hanya Ali, karena mereka punya keyakinan Rasul itu telah berwasiat
bahwa pasca wafatnya Rasul yang berhak jadi pelanjutnya adalah penerusnya adalah Sayyidina Ali. Ini keyakinan mereka. Oleh karena itu ketika Abu Bakar jadi, Umar, Utsman itu dianggap berebut jana Sayyidina Ali. Apalagi Umar. Umar itu kan yang menaklukkan Persia. Sehingga itu yang menjadikan kebencian orang-orang Persia. Lah Syiah itu kan berkembangnya di Persia kan. Sehingga wajar kalau kebencian itu sampai menimbulkan gejolak yang luar biasa terbunuhnya Umar oleh Al-Fairuz dalam Persia. Karena itu ada semacam dendam karena Umar lah yang menghancurkan peradaban Persia. Itu yang mereka anggap seperti itu. Jelas ya? Terima kasih, Prof. Ya, silakan masih ada. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, maaf. Hari ini kita presentasi 2 kelompok. Ya. Jadi pertanyaan cukup 2 saja. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Jadi karena pertemuannya tidak bisa, iya. Jadi langsung 2 kelompok hari ini. Makasih Bu Haji. Maaf Opik, nanti nanyanya pas kelompok ini ya selanjutnya. Oke. Kelompok berikutnya, terima kasih. Saya tutup dulu ya. Ya. Saya tutup untuk lanjut. masa kehalifaan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal merupakan peperangan menghadapi Tolha, Zubair, dan Aisyah yang tidak puas terhadap kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib. Mereka kecewa terhadap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Setelah perundingan damai yang dilakukan Ali gagal, akhirnya perang pun berlangsung. Perang Siffin merupakan perang yang dilakukan di Siffin menghadapi Muawiyah yang merupakan gubernur Damaskus. Setelah itu, Hasan bin Ali menggantikan posisi ayahnya selama beberapa bulan karena kedudukan Muawiyah semakin kuat. Hasan melakukan perjanjian damai dan dapat mempersatukan umat Islam kembali di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari sanalah Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam dan dikenal sebagai Bani Umayyah. Yang akan dibahas di kelompok selanjutnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya siapa? Siapa Bu Haji? Kelompok selanjutnya siapa? Kelompok selanjutnya siapa Bu Haji? Bapak Ibu. Lihat daftar. Neneng kelompok berapa? Saya kelompok 7. Kelompok 7 berarti sekarang kelompok 8. Kelompok 8. Ya, kelompok 8. Iya ya. Ya salam Bunda Julia. Mami kok lupa sih Mami? Iya si Mami Dedi ini. Kok Dedi nggak ingetin Mami sih? Sekarang dilanjut oleh Bu Julia, Bu Nazma, dan Pak Khotib. Jadi kelompok 8 belum siap gitu ya? Bikin ininya belum makalah? Belum siap 8. Lanjut aja Pak. Belum siap. Kelompok Taufik udah siap. Kelompok saya juga belum. Maksudnya saya siap nanya doang. Keren itu. Silakan. Itu. Soalnya kan pertemuan kita nggak akan bisa selesai kalau hari ini nggak bisa Betul. Ya benar. Bu Julia tinggal bacain di itunya aja. Materinya Mbah Google, dibacain, nggak usah di screen. Tapi Ya bisa. Mami Julia. Udah siap. Saya minggu depan aja lah. Berarti minggu depan gini aja Bu Haja. Minggu depan kita kasih setiap kelompok jangan terlalu maksimal waktunya. Artinya harus berbagi dengan kelompok. Misalnya 8, 9, 10 misalnya begitu. Untuk di minggu depan. Minggu depan 3. Tapi waktunya Kelompok 30 menit berarti. Ya, 30 menit atau mungkin misalnya 20 menit untuk pemaparan. Selebihnya nanti digabungkan saja untuk pertanyaan-pertanyaan begitu.
Oh iya benar-benar. Jadi tiga kelompok dipresentasikan langsung ya. Betul, pertanyaannya nanti belakang baru semua. Nanti sisanya belakangan baru pertanyaan. Iya gitu besok. Bu Julia belum siap nih hari ini. Ada pertanyaan dulu. Mana? Lupa ya? Ya. Ya. Lanjut pertanyaan aja, Pak. Ya, Pak Opik, pertanyaannya aja dah. Lanjut. Oke, saya lanjut ke pertanyaan aja ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke Profesor Hamdan. Saya mau tanya ke Pak Profesor Hamdan mengenai kondisi Baitul Mal di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena kalau kita lihat zaman Ali bin Abi Thalib seolah-olah disibukkan dengan peperangan untuk menghancurkan atau untuk memberangus pemberontakan di setiap wilayah. Jadi oleh karena itu saya melihat bagaimana kondisi Baitul Mal di zaman Ali, apakah itu bisa maksimal dan bisa didistribusikan ke setiap daerah-daerah atau seperti apa? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, melihat dari pemberontakan yang semakin sengit di zaman Ali seperti itu, apalagi terjadi clash-nya dengan para sahabat di lain pihak, bagaimana bentuk ekspansi perluasan wilayah kaum muslimin di zaman Ali? Apakah stagnan dengan wilayah yang ada atau memang bertambah tetapi sedikit demi sedikit? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, Prof, faktor utama apa saja yang menjadikan Ali kemudian memindahkan ibu kotanya, yaitu dari Madinah ke Baghdad seperti itu? Dan kenapa kemudian Baghdad menjadi tempat pusat pemerintahan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak misalnya dikembalikan ke Mekah Al-Mukarramah yang mungkin menjadi tanah kelahiran, mungkin lebih bisa didukung secara emosional oleh Bani Hashim seperti itu. Faktor apa yang kemudian dia harus memindahkan pemerintahannya di Baghdad seperti itu? Terima kasih Profesor Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan dulu pemakalah dulu, nanti baru saya. Silakan pemakalah menyampaikan jawaban dulu, baru nanti saya. Oh masih kelompok kita ya, Prof ya? Pak Bu, Iyalah. Pak Bu. Ya, baik Prof. Pak Abu, halo Pak Abu. Pak Abu jangan kemana-mana dong, bantuin. Kan saya yang nanya, Bu. Kok saya yang jawab? Itu yang bertanya Pak Taufik kan? Taufik ya, Pak Taufik. Iya, Pak Opik Taufik. Pak Abu silakan dijawab pertanyaan Pak Opik. Pak Irza bukannya satu sekolah ya sama Pak Abu? Beda, Bu. Ya baik, saya akan coba menjawab ya Bapak Ibu. Ya. Iya, oke Pak Abu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Opik atas pertanyaannya bagaimana kondisi Baitul Mal pada saat di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena pada saat itu pertanyaannya banyak sekali pergolakan dan mengurusi tentang peperangan ya gitu ya. Ya, betul. Jadi pada saat itu di zaman Khalifah Ali kebetulan Baitul Mal itu memang sempat tidak terurus ya gitu ya, karena memang pada saat itu pergolakan dan perpecahan begitu banyak. Namun Ali ini juga sebagai orang yang cukup cerdas juga pada saat memimpin. Jadi walaupun dengan kesibukan pada saat itu, Ali tetap mengontrol bagaimana kondisi umat pada saat itu, walaupun memang banyaknya perpecahan dari beberapa kaum, bahkan munculnya kaum-kaum Khawarij atau kaum-kaum yang lain yang tidak sependapat dengan beliau. Akan tetapi mungkin banyak juga ketidakpuasan dari beberapa golongan di saat itu yang hingga menyebabkan mungkin untuk kepengurusan yang semacam Baitul Mal ataupun tentang badan zakat ataupun semacamnya itu sedikit memang tidak sebagus khalifah-khalifah sebelumnya.
Jadi mungkin itu yang saya bisa dapat dari beberapa sumber, tapi mungkin lebih lengkapnya nanti akan insya Allah diperlengkap oleh Profesor Hamdan. Silakan Prof. Iya, jadi betul bahwa pada masa Sayyidina Ali itu kondisinya sangat kurang kondusif ya. Kenapa demikian? Pertama, masih ada problem dengan kematian Utsman. Karena ketika Utsman wafat oleh pemberontak dari Mesir, itu banyak pihak yang menuntut Ali sebagai khalifah untuk menangkap pelakunya dan menghukumnya. Tapi sampai beliau turun jabatan, ternyata gagal untuk menangkap dan menghukum pelaku pembunuhan Utsman. Yang pertama. Yang kedua, beliau sendiri diangkat sebagai khalifah itu dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menentu ya. Karena apa? Kondisinya Utsman terbunuh, sementara beliau diangkat hanya oleh penduduk Madinah. Kalau pada masa Abu Bakar wajar, karena Islam masih di Madinah. Tapi ketika Umar menjadi khalifah itu kan sudah mampu melakukan ekspansi di wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Romawi dan Persia. Dalam pemilihan khalifah itu tidak melibatkan wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Islam ya dari Romawi dan Persia. Termasuk Gubernur Muawiyah itu menolak Sayyidina Ali karena Ali tidak dipilih oleh orang Muslim seluruh dunia. Dia hanya dipilih oleh orang Madinah. Sehingga beliau sebagai gubernur Suriah merasa tidak ikut memilih Ali. Apalagi dari segi nasab, Muawiyah itu kan lebih dekat pada Utsman. Lebih Umayyah kan. Sementara Ali dari Bani Hashim. Nah, itu akan timbul friksi sendiri. Kemudian berikutnya, Ali berusaha memecat Muawiyah. Ya, padahal Muawiyah itu diangkat gubernur Suriah bukan oleh Utsman, tetapi oleh Umar. Ini yang perlu diketahui. Seakan-akan Muawiyah itu diangkat oleh Utsman karena keluarga, bukan. Padahal beliau itu ya orang cakap yang diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Suriah. Maka Muawiyah menolak dipecat oleh Ali sehingga pemberontakan Damar Sifin itu. Dengan adanya berbagai gejolak itu, maka relatif beliau itu tidak sempat untuk mengurus Baitul Mal. Jadi tidak bisa berkembang sebagaimana pada masa Umar. Jadi kalau pada masa Abu Bakar itu dana pemerintah lebih diambil dari zakat. Tapi pada masa Umar dengan adanya futuhat atau ekspansi itu masukan-masukan ya, dari pajak bumi dan bangunan, doribah maupun dari jizyah itu cukup tinggi sehingga negara relatif tidak mengurus zakat, diserahkan pada kesadaran masing-masing. Karena dari negara itu cukup mendapatkan dana dari pajak-pajak bumi bangunan, doroib maupun dari jizyah. Pada masa Ali karena disibukkan oleh pemberontakan itu, beliau tidak sempat untuk mengembangkan ya Baitul Mal. Ya cukup aja. Jadi kalau saya melihat Sayyidina Ali itu memang orang yang pintar dari segi ilmu. Bahkan saya menjamin itu kan sampai beliau mengatakan anak ilmu alim babuha. Itu menggambarkan betapa Ali luar biasa dari segi keilmuan. Tapi barangkali tidak semua orang berilmu itu bisa menjadi pemimpin. Mungkin dari segi wisdomnya ya, bagaimana menghadapi gejolak politik itu tidak bisa lurus-lurus saja, harus ada kompromi-kompromi ya. Beliau mungkin barangkali menganggap Muawiyah itu telah menyimpang sehingga mau dipecat ya, tapi Muawiyah menentang. Jadi dari segi itu barangkali mungkin kalau kita analogikan barangkali Ali itu ya prototipnya kayak Gus Dur itu ya. Orangnya pintar, cerdas, tetapi orang bisa mengemong ya, bisa mengayomi semua pihak sehingga timbul berbagai pemberontakan yang itu mengakibatkan ya relatif tidak ada futuhat, relatif tidak ada pengembangan Baitul Mal ya, dan juga kenapa tidak memindahkan pusat kekuasaannya di Mekah. Saat itu pun juga ada konflik
dengan Tolha, ya kan, dengan Ibnu Zubair, ya, itu Sayyidina Ali juga ada konflik, sehingga Ibnu Zubair yang berkuasa di Mekah itu ya tentu saja akan menjadi kendala bagi Ali untuk memindahkan. Jadi beliau lebih aman ke Kufah, bukan Baghdad ya, tapi Kufah, di Irak, di Kufah, karena itu banyak pendukungnya. Saya kira memindahkan ibu kota ini juga dengan pertimbangan yang matang, antara lain karena pendukungnya banyak di Kufah. Jelas ya? Prof, boleh menambahkan, Prof? Boleh silakan. Maksudnya menambahkan pertanyaannya. Silakan. Tadi yang disampaikan oleh Profesor Hamdan bahwa ketika andaikan misalnya pemerintahan itu dipindahkan ke Mekah pun, Ali bin Abi Thalib punya masalah, artinya ada clash dengan para sahabat yang ada di Mekah. Timbul pertanyaan, sebenarnya secara fakta clash-nya Ali dengan para sahabat yang lain itu di titik apa? Apakah karena sistem pemerintahan yang dilakukan Ali itu tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh para sahabat, ataukah dikarenakan ada pemikiran-pemikiran lain yang kemudian tidak cocok dengan para sahabat sehingga terjadi clash di hampir setiap tempat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi punggawa bagi Ali bin Abi Thalib, artinya di pasukan-pasukan Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya fakta empirisnya itu dari pasukan mana sehingga Ali masih bisa bertahan sekian tahun untuk menjalankan pemerintahannya. Yang saya lihat dari pemaparan atau deskripsi yang disampaikan oleh Prof, para sahabat itu untuk mengelola konflik politik itu tidak cuma dengan ilmu, tapi juga perlu kebijakan, perlu wisdom. Saya kira dari segi ini Ali sangat idealis, sesuai dengan kemampuan ilmunya, ya, tetapi barangkali kurang wise, ya, kurang punya sikap wisdom, kurang punya sikap bijak, sehingga di situ kurang mendapat dukungan dari siapa-siapa yang lain. Apalagi tadi saya katakan beliau dipilih hanya oleh penduduk Madinah, oleh sahabat-sahabat di Madinah. Pada saat itu Islam sudah berkembang di mana-mana, sudah ada di wilayah yang dulu kuasai Persia, dulu dikuasai oleh Romawi, ya kan, dan berbagai daerah lainnya. Sehingga di situ memang ada problem karena dipilih hanya oleh kelompok Madinah saja. Yang kedua, betapapun Ibnu Zubair itu kan ponakan Aisyah. Zubair bin Abdullah ipar dari Aisyah, ya, sehingga beliau lebih mendukung Ibnu Zubair untuk menjadi khalifah. Jadi ada konflik kepentingan sebenarnya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Tapi beliau sebagai seorang khalifah, beliau masih punya pendukung besar. Bukti dalam perang Siffin itu sebenarnya Ali itu menang. Tapi salahnya di dalam pasukan Muawiyah itu ada yang namanya Amr bin As, seorang sahabat yang sangat, ya, dalam bahasa kasar licik lah gitu ya. Ketika pasukannya sudah terdesak akan kalah, beliau kasih tahu sama Muawiyah, kamu angkat pedang Quran di atas pedang untuk menandakan kita damai dan kita akan kembali pada tahkim, pada Al-Quran. Saat itulah muncul kesepakatan di kalangan kelompok Muawiyah karena itu adalah cara yang terbaik. Tapi kelompok Ali timbul friksi. Ada yang mengatakan jangan diterima, ini adalah taktik dari Muawiyah karena dia terdesak kalah, maka untuk menghindari kekalahan mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai. Tapi sebagian mengatakan enggak, kita ini kan sama-sama muslimnya, kita kan cari solusi yang terbaik, itu Al-Quran. Kenapa kita menurut Al-Quran? Nah, jadi tawaran itu timbul konflik di kalangan Ali, sementara di kalangan Muawiyah solid, itu bedanya. Kemudian juga
ketika dalam tahkim atau arbitrase itu, dan senjata, musyawarah itu disepakati karena sama-sama konfliknya, mending kita pakzulkan keduanya. Maka Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil daripada Ali mohon lebih dahulu, sementara pihak Ali ya itu diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sementara Muawiyah diwakili oleh Abu As, seorang politisi. Begitu Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan Mazhab Ali, giliran berikutnya Abu As mengumumkan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Lah itulah yang bikin konflik. Jadi itu memang pendekatan agama ansih itu tidak bisa menghadapi politisi. Jadi dua figur ini beda latar belakangnya. Amr bin As seorang politisi, walau kesepakatannya A, yang ada bukan B. Sebaliknya, kalau Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari seorang sufi yang lurus, ya, ngomong ayat A, Ali dibazulkan, dibazulkan. Tapi kalau Amr bin As itu dia seorang politisi yang saat kesepakatan memazulkan kedua-duanya, tapi saat pengumuman justru menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Itu bedanya. Ya. Maka itulah saya kira kalau boleh saya simpulkan, Sayyidina Ali itu orang yang pintar, tapi barangkali kurang bisa merangkul ya semua kekuatan politik, sehingga banyak ya konfliknya. Seperti Gus Dur lah, kalau saya boleh analogikan ya, Gus Dur itu kan sebenarnya orang pintar ya, tapi begitu beliau jadi presiden, kabinetnya banyak dirombak gitu kan, sehingga tokoh-tokoh dari partai-partai itu diganti, itu yang menimbulkan konflik. Akhirnya beliau dibazulkan sendiri gitu kan. Jadi itu kalau saya boleh analogikan seperti itu. Sayyidina Ali itu orang yang pintar, tapi barangkali kurang wise gitu ya. Oke. Ada pemikiran lain silakan. Makasih Pak Prof. Hamdan. Bagi rekan-rekan yang masih ada di belakang, dimohon untuk bisa mengisi tempat yang ada di depan dulu. Para pimpinan dan anggota Komisi Fatwa. Rekan-rekan media boleh ambil gambar sebelum mulai. Nanti pada saat mulai karena rapat tertutup, jadi mohon berkenan bisa keluar. Masih ada? Prof, saya ingin bertanya. Iya. Ya. Dari penjelasan tadi, saya ingin menyambungkan, apakah itu menjadi sisi negatif bahwasannya terjadinya konflik di Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana konflik tersebut antara sahabat lagi. Nah, kenapa kok bisa terjadi konflik yang begitu? Apakah tidak ada sosok yang bisa mendamaikan ketika terjadinya itu? Apakah ini ada hikmahnya di balik itu tersebut, sehingga kita mungkin kejadian-kejadian yang sudah bisa diambil hikmah atau manfaatnya? Itu aja. Mungkin sisi negatifnya kan kita tidak bisa nerima kok sama umat Islam. Bagi para masyayikh, para kiai yang sudah menuntaskan makan siangnya, dimohon ya, bisa jadi meskipun sama-sama Islam ya, tapi namanya kekuasaan itu banyak yang ingin. Dan oleh karena itu bisa kita saksikan, walaupun sama-sama partai Islamnya, PKB dengan P3 sama-sama Islamnya, dengan PKS, nggak akur kan? Saling berebut massa, saling berebut pengaruh. Itu sudah sunatullah. Jadi agama memang betul seharusnya mengatur moral dari setiap muslim, tetapi sisi lain ambisi manusia itu nggak bisa dipungkiri. Maka bisa kita bacakan di berbagai literatur betapa para penguasa itu pasti ada rivalnya, pasti ada musuhnya, pasti ada pesaingnya. Itu yang perlu kita ketahui. Sama-sama Islamnya, sama saat itu paling-paling yang bisa hanya diam saja. Seperti Abdul bin Umar ya, beliau tidak ikut
tidak mau konflik mau Ali mau Muawiyah, beliau ambil jalan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau lebih moderat itu ya. Jadi itu harus kita sama-sama agamanya, sama-sama Islamnya, tapi kepentingan masing-masing itu perlu diperhatikan. Rasulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, para ulama, wabil khusus Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Dr. Hasanuddin Abdul Fattah, para pimpinan dan anggota Komisi Fatwa, Direktur LPPOM, masalah vaksin, Hormati Aritawati beserta tim dari auditor LPPOM MUI, musyawirin yang bahagia. Ya, saya lagi ya. Ini masalah vaksin, Sinovac untuk vaksin pembahasan fatwa tentang vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac dan diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma sebagai mitra di Indonesianya. Dan ini pada hakikatnya rapat rutin pleno biasa menjadi istimewa karena pertama kondisi COVID, kita rapat pleno yang pertama di tahun 2021 sehingga membutuhkan physical distancing yang biasanya kita rapat di lantai 4 Komisi di Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi 51. Hari ini kita rapat di luar kantor. Kemudian istimewa yang kedua karena memang tema yang kita akan bahas ini terkait dengan hajat hidup orang banyak dan bersifat mendesak serta sangat penting sehingga perhatian masyarakat juga begitu tinggi, termasuk juga media. Tidak hanya masyarakat dan juga media, tetapi juga pengambil kebijakan juga menunggu apa yang kita akan bahas dan juga kita hasilkan. Apapun hasilnya tentunya dengan pendekatan keagamaan, dengan adillah ahkam syariah, dengan bukti-bukti empirik yang sudah ditemukan oleh tim audit. Silakan langsung aja dari LPPOM MUI maupun dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini sebagai pengantar, mudah-mudahan cukup ya. Seluruh rangkaian rapat pada kesempatan sore hari ini bisa berjalan secara lancar dan terima kasih banyak Prof. Bagi umat dan juga bagi bangsa secara keseluruhan. Ini sebagai pengantar dari saya. Kita tutup kawan-kawan. Menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga kita update pelaksanaan rapat kegiatan ini. Kebetulan beliau ada kegiatan di Sumatera sehingga siap untuk tidak bisa bergabung di rapat pada kesempatan sore hari ini. Mungkin kita akhiri. Terima kasih dan kami persilakan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Informasi sebentar, teman-teman. Ya, aku sudah chat ya di atas itu tentang kelompok-kelompok yang bakal maju minggu depan. Jadi mohon untuk kelompok 8, 9, 10 mempersiapkan makalahnya ya, jangan sampai kayak tadi. Karena kita 3 kali pertemuan kalau 3-3 gitu. 3 kali pertemuan lagi itu sudah hampir pertengahan ya atau terakhir itu. Januari takutnya nggak kesampaian di yang kelompok terakhir itu nggak kesampaian presentasi, kita udah UAS gitu. Ya. Mohon persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kawan-kawan, siap? Siap, Pak. Yang ini, yang kelompoknya ini, yang kelompok 8. Tua Tika jawab, Tua Tika. Iya, Tika nanti besok maju. Nah, Bu Julia kelompoknya Pak Tua Tika ya. Siap, Bu. Kelompok itu ya. Minggu depan ya, Bu, jadinya? Ya. Ya, minggu depan dijadiin 3 kelompok, Pak. Yang maju. Siap, Bu. Jadi nanti minggu setelahnya baru Latif. Ya, Bu aja. Oke dah. Pak Saiful, silakan ditutup. Ya, itu saja.
Udah ditutup tadi. Itu yang Kali Pak lagi. Saiful yang tugas psikologi agama. Yang apa? Psikologi agama. Itu dirangkum. Ini riset. Jadi satu. Iya, Beliau. dikumpulin berarti ke Pak Saiful semua ya, Bu? Nanti Pak Saiful yang jadikan satu folder. Ya, boleh. Iya, permintaan beliau begitu, Bu Haji. Permintaan dari Bu Sururin Bu seperti Sururin itu, Bu Haji. dijadiin satu. Gimana folder. Jadi yang sudah kan baru 2 orang. Oh, berarti ya. nanti ngumpulnya makalahnya ke Pak Saiful Betul. dulu. Betul. Bukan yang mini research Kalau makalah. udah selesai ya, kalau belum Mini riset. Yang mini riset, Kak Iya, mini Prita, riset. bukan yang makalah. Ini riset. Yang dikumpulin satu file juga bukannya makalah juga ya, dikumpulin satu file. Saiful. Hah? Ya, Pak Sunardi. Ini dua-duanya. Boleh bagus itu Pak Ketua digabungkan nanti dibagikan lagi ke semuanya jadi arsip supaya biar tambahan ya. Yang mini riset ya. Buat persiapan UAS enggak maksudnya makalah-makalah itu digabung dulu gitu Pak Ketua. Oh, bukan makalah ini yang dimaksud Bu Prof Sururin permintaannya. Yang mini riset. Ya. Mini riset itu dirangkum. Yang lain mah enggak tuh, enggak ada yang lain instruksi, enggak ada instruksi. kan dirangkum disatuin gitu mah. Ya, disatuin maksudnya Kalau satu dirangkum folder. nanti jadi makalah rangkuman. Ya kagak. Bukan maksudnya disatuin Bu Tadi Haji. siapa yang ngorok tuh tadi? Lain bikin rangkuman gitu dibuat Siap, Pak Lurah. Buat bahan Bukan maksudnya satuin folder gitu. Teneng ya? Iya. Enak aja, Bu. Mini risetnya akan digabung. Aku sendirian di rumah ini. Baru diberikan ke Prof Sururin gitu kan? Iya, begitu maksudnya. Ada yang udah Pak Ketua. Begitu ya. Pak Niko. Niko. Pak Niko. Oh, tadi bersuara hilang. Pak Niko. Pak Niko kabur aja deh. Bu Haja Ida. Halo. Ya, Bu Moni. Bu Haja, saya mau nanya yang tugas metodologi penelitian itu yang Prof Raihan itu. Iya, dia belum itu. Gimana sih maksudnya? Kalau Prof Raihan nanya pada Prof Dede, apakah bentuk UTS soalnya nanti dibuat oleh Prof Dede atau Prof Raihan. Itu. Kemudian kalau untuk Prof Raihan sendiri kalau memang diberikan kesempatannya oleh Prof Dede ke Prof Raihan aja, ya berarti Prof Raihan itu pengennya kita buat seperti penelitian yang dari bab 1 sampai bab 3 gitu. Betul. Proposal bentuknya jadinya ya. Iya. Kalau proposal berarti bab 1 dan bab 3 aja ya. Nggak pakai proposal penelitian ya. Udah 50% kata beliau. Teman-teman udah pada ngumpulin belum? Teman-teman udah pada ngumpulin belum? Udah belum. Oh, belum. O-nya panjang, boro-boro. Enggak, pada diem baik soalnya. Saya tanya lagi dah yang jelasnya. Yang jelas gimana gitu. Iya. Nggak jelas ya. Kalau UTS aja udah gitu, mendingan UTS baik. Pengennya ya. Kayak bahasa Arab tuh, ya kan? Di Google Form, saya itu. Iya, benar kayak gitu. Iya. Iya, kayaknya mendingan UTS UTS dikasih soal ya daripada suruh Iya. Ya, kayak bocah lah.